Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas Data Mining 5B yang diampu oleh Bapak Muhammad Abu Jihad Plaza R, Eskom MTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video UAS yang berisikan tentang pengolahan sebuah dataset menggunakan RapidMiner. Nah, nanti kita akan melakukan decision tree, KNN, dan naive Bayes, serta nanti kita juga akan melakukan pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-means dengan K3. Saya akan membuka RapidMiner saya. Ini adalah tampilannya. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat decision tree-nya terlebih dahulu, yang dimana decision tree itu kita bisa membuat model yang bisa mengambil keputusan. Untuk awalnya di sini saya menggunakan grid.csv. Nah, untuk grid.csv sendiri ini dia nanti fungsinya untuk kita masukkan file yang telah kita download tadi yang dari Kaggle dataset CSV-nya. Ini saya akan klik 2 kali. Bahan UAS data mining. Nah, ini nama file dataset yang telah saya unduh, yaitu temanya Grids Cancer Prediction CSV. Setelah itu, saya akan klik next. Next. Finish. Nah, untuk yang kedua, di sini saya menggunakan setrol. Nah, setrol ini saya letakkan di sini. Nah, untuk setrol ini nanti tuh kita tuh bisa kayak isikan atribut name serta target role-nya. Sebelum itu, saya akan sambungkan terlebih dahulu read.csv ini dengan Excel setrol. Nah, setelah itu saya akan klik bagian setrol ini. Untuk atribut name, di sini saya menggunakan diagnosis. Untuk regular, di sini saya menggunakan label. Setelah itu, saya akan klik apply. Nah, selanjutnya saya menggunakan split data terlebih dahulu. Nah, ini akan saya letakkan di sini split data, yang dimana split data ini nanti itu untuk pembagian data training dan data testingnya, yang dimana biasanya 80% data training dan 20% data testing. Setelah itu, untuk bagian extra setrol ini akan saya hubungkan dengan split data extra. Setelah itu, saya akan tambahkan rasionya 2, yang atas 0,8, yang bawah 0,2. Oh, garis titik 0,2. Yang dimana yang di atas ini data training dan yang di bawah ini data testing. Selanjutnya akan saya klik OK. Setelah itu saya akan mencari decision tree yang tulisannya Nah, di sini saya akan menggunakan decision tree. Saya akan letakkan di sini. Lalu data setrol. Nah, untuk decision tree-nya ini dia tuh untuk membuat model kualifikasinya nanti.
Setelah itu, bagian split data ini kita hubungkan ke decision tree. Setelah itu, saya akan menambahkan apply model di bagian sini, yang dimana apply model ini nanti fungsinya untuk menerapkan model untuk diprediksi. Nah, setelah itu, untuk bagian split data yang di bawah ini akan saya hubungkan dengan apply model yang di bawah. Selanjutnya, setelah itu untuk mode decision tree ini akan saya hubungkan kepada mode apply model. Setelah itu, saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan bagian yang terakhir, yaitu performa. Nah, di sini saya menggunakan performa verification. Nah, saya geserkan di sebelah sini, yang dimana seperti ini, yang dimana nanti apply model lab ini akan saya hubungkan kepada performa yang di lab. Setelah itu, saya juga akan hubungkan yang di bagian ini, apply model dengan result. Ini juga dengan result, serta ini juga dengan result. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan coba run. Nah, ini adalah untuk hasil outputnya tadi. Di sini kita bisa melihat example apply modelnya. Di sini untuk example-nya terdapat 113. Selanjutnya kita bisa melihat performa vektor, yaitu performa dari tingkat akurasinya. Di sini kita bisa melihat tingkat akurasi dari decision tree atribut yang decision tree dataset CSV yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk tingkat akurasinya termasuk tinggi di sini karena dia menunjukkan 91,15%. Setelah itu kita bisa melihat juga decision tree-nya dari pohon keputusannya. Ini adalah dari pohon keputusannya. Bentar. Nah, ini sebagai akar pohon keputusannya. Sedang kalau dia lebih besar daripada 114,450, dia mengarah ke M, yaitu sebagai maligen. Kalau dia kurang dari 114,450, dia mengarahnya ke bagian conference point words. Nah, selanjutnya sama aja, jika kita telah mengarah ke conference point words ini, jika dia lebih besar daripada 0,179, yaitu sampelnya tetap mengarah ke bagian M. Seperti ini. Tapi jika dia kurang dari 0,179, dia memposisikan kepada area words, yang dimana area words ini juga, jika dia lebih dari 929,800, dia tetap mengarah ke M. Sedangkan kalau dia kurang dari 929,800, dia mengarah kepada conference point words ini. Setelah itu, dari conference point words ini, jika dia lebih dari 0,160, dia jatuhnya kepada compensation, yang dimana jika kompensasinya lebih besar daripada 0,035, dia mengarah ke B. Sedangkan kalau dia kurang dari 0,035, dia mengarah ke M. Begitu pula untuk di bagian
convergence point Schwarz ini. Jika dia kurang dari 0,160, dia mengarah ke jatuh kepada symmetry Schwarz, yang dimana jika dia lebih dari itu 0,363 dia jatuhnya ke M, sedangkan kalau dia kurang dari 0,363 dia jatuh kepada parameter Schwarz. Sama seperti ini juga, jika parameter Schwarz-nya lebih dari 107,450, dia turun ke reducement. Kalau dia kurang dari 107,450, dia jatuhnya ke B. Begitu pula dengan bagian reducement ini, jika dia kurang dari 14,190, dia jatuh ke N. Jika dia lebih dari 14,190, dia jatuh kepada tekstur C. Selanjutnya, untuk yang terakhir, jika dia lebih besar daripada 1,681, dia jatuh ke M. Sedangkan jika dia kurang dari 1,681, dia jatuh ke B. Selanjutnya, saya akan melanjutkan bagian yang kedua dengan new process, bagian blank documents. Nah, di sini saya juga melakukan hal yang sama. Di sini saya akan menggunakan di bagian KNN, yang dimana dia itu mengklasifikasikan data baru berdasarkan data yang sudah diketahui. Nah, di sini sama, kita menggunakan readCSV. Nah, kita di sini akan masukkan di sini untuk readCSV. Selanjutnya kita juga menggunakan setrol. Di awal tadi sudah saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya. Di sini kita akan memasukkan kembali data tadi, yaitu breast cancer prediction CSV. Saya akan klik next, finish. Nah, sini saya akan sambungkan kepada setrol. Nah, di sini saya tetap menggunakan setrol. Setelah itu untuk setrol di sini saya samakan diagnosis dan label. Nah, akan saya share, akan saya apply. Nah, setelah itu saya juga menggunakan split data lagi. Di sini saya akan geser di sini untuk split data. Saya akan hubungkan antara setrol ini dan split data, sama seperti tadi. Nah, selanjutnya saya menggunakan KNN. KNN akan saya letakkan di sini. Saya juga menggunakan apply model. Selanjutnya yang terakhir performance clarification akan saya letakkan di sini. Nah, untuk KNN ini dia dari split data ke KNN kita hubungkan. Selanjutnya untuk yang ini kita hubungkan ke sini. Untuk mood ini kita hubungkan, mood KNN kita hubungkan ke mood apply data. Selanjutnya untuk bagian performance kita hubungkan terus ini kita refresh dan ini juga ke result.
kita next, finish. Nah, di sini kita tambahkan rasionya sama seperti tadi, 0,8 dan 0,2. Oke, hilang tandanya. Selanjutnya, nah seperti ini. Nah, setelah itu saya akan mengganti KNN-nya dari 5 akan saya ubah menjadi 3. Akan saya klik enter. Setelah itu akan saya run. Nah, ini untuk hasil dari KNN klarifikasinya. Di sini kita menggunakan model algoritma KNN dengan K3. Setelah itu, model ini tuh dilatih menggunakan 456 data dengan 32 atribut untuk mengklarifikasi data ke dalam M atau disebut dengan malin, nan tadi saya lihat, dan B, Benin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat example dari modelnya lagi. Masih sama, karena kita menggunakan 113 sampel. Selanjutnya, untuk performance, di sini ada tingkat akurasinya. Di sini untuk tingkat akurasi bagian KNN ini menunjukkan 76,99%, yang berarti dia lebih rendah daripada tingkat akurasi dari decision tree. Selanjutnya di sini saya akan save as terlebih dahulu untuk bagian KNN. Di sini saya akan save as proses. Klik local repository untuk name-nya di sini akan saya beri nama UAS bagian KNN. Seperti ini, lalu akan saya klik OK. Setelah itu saya akan lanjut ke bagian yang native base. Sini saya akan new proses. Saya akan dan proses. Nah, di sini kita masih menggunakan readcsp. Selanjutnya, untuk readcsp ini kita isikan kembali data yang tadi, yaitu breast cancer prediction. Sini akan saya klik next, lalu finish. Setelah itu kita masih menggunakan set row. Kita tarik set row-nya. Set row akan saya letakkan di sini. Nah, untuk set row ini masih sama, kita ada di entry. Maaf. Remove. Oh, kita sambungkan terlebih dahulu readcsp ke set row. Lalu selanjutnya untuk atribut name, di sini saya masih menggunakan diagnosis. Untuk target role, di sini saya menggunakan label. Setelah itu saya akan klik selesai. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan bagian split data. Split data akan saya letakkan di sini. Ini akan saya hubungkan dari set rule example dan example dari split data. Nah, di sini saya akan klik 2 kali dan saya akan add entry untuk menambahkan data 0,5 train dan data latih. Selanjutnya akan saya klik bagian OK. Nah, setelah itu saya akan menambahkan lagi di bagian native bias. Kita menggunakan native bias yang di atas.
Setelah itu kita hubungkan antara speed data ini dengan Naive Bayes. Nah, kita juga masih menggunakan apply model. Di sini untuk for ini saya sambungkan ke apply model. Salah. Apply model bagian sini. Nah, untuk mode ini di mode apply model, selanjutnya di sini saya akan menambahkan performance clarification. Nah, di sini untuk bagian apply model akan saya hubungkan dengan lab performance. Selanjutnya ini ke result, saya hubungkan ke result, example ke result, dan apply model ke bagian result. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan klik run. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk hasil bagian Naive Bayes. Nah, ini adalah simple distribution daripada hasil output Naive Bayes tadi, yang dimana simple distribution ini tuh menunjukkan distribusi data pada atribut label diagnosis pada proporsi kelas M-nya yaitu sebesar 0,373 dengan kelas B-nya 0,627 dengan 32 distribution. Sedangkan untuk tingkat akurasinya di sini menunjukkan 91,15%. Untuk tingkat akurasinya ini sama seperti bagian decision tree. Selanjutnya untuk yang bagian terakhir, selanjutnya saya akan kembali ke desain dan saya akan save as untuk bagian proses ini local discourse. Lalu untuk namanya di sini saya akan berikan Naive Bayes. Lalu akan saya klik OK. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan di yang terakhir yaitu K-means menggunakan K3. Yang dimana itu nanti dia tuh kayak mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok cluster. Pertama-tama di sini saya menggunakan readCSV. Nah, untuk readCSV-nya akan saya klik 2 kali dan saya akan masukkan datasetnya. Ini untuk datasetnya saya menggunakan dataset baru, tetapi datasetnya masih berkaitan dengan prediksi kanker payudara. Tapi versi ini versi yang mudanya. Setelah itu saya akan klik next. Saya akan klik next. Next, semua sudah integer. Karena untuk K-means ini semua datanya harus integer. Setelah itu yang kedua saya menggunakan K-means. Untuk K-means akan saya seret di sini. Nah, untuk itu saya akan hubungkan readCSV ini ke clustering. Selanjutnya saya akan masukkan lagi performance. Nah, untuk bagian performance-nya kita menggunakan cluster distance performance. Ini. Nah, untuk clustering ini untuk ini ditaruh sini, untuk bagian ini ditaruh di sini. Jadi dia sistemnya silang. Setelah itu kita ke result, dan result.
Nah, tadi kan untuk di soalnya diminta K3, jadi di sini saya ubah K3. Saya akan klik run. Nah, di sini dia menampilkan klaster model. Ada klaster model klaster 0, yaitu ada 239 item. Klaster 1, 258 item. Klaster 2, 189 item. Jadi total itemnya ada 686. Sini ada bagian untuk example set clusteringnya juga. Terus itu di sini menunjukkan average dari cluster 0 sampai cluster 2. Nah, jadi untuk kesimpulannya, tingkat akurasi tertinggi diduduki oleh decision tree dan native Bayes. Karena sama-sama memiliki tingkat akurasi 91,15%. Sedangkan untuk akurasi KNN-nya sendiri, dia menunjukkan 76,99%. Lebih rendah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.